Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah dan ikhwah sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mempertemukan kita di tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala berkahi. Semoga kedatangan dan kehadiran kita di tempat seperti ini bisa semakin memacu semangat kita untuk talabul ilm, bisa untuk semakin menambah bekal guna untuk menyambut bulan Ramadan. Dan kita menyadari bahwasanya bulan Sya'ban ini, saya sampaikan di beberapa tempat, adalah bulan di mana saatnya kita menjaga konsistensi keimanan dan semangat kita dalam talabul ilm, dan kalau bisa dan memungkinkan kita tingkatkan. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, bulan ini jangan sampai kendor semangat kita, jangan sampai kita loyo, jangan sampai kita terlalu banyak beristirahat hanya untuk sekedar merebahkan tubuh kita. Namun bulan Sya'ban ini adalah, para ulama mengatakan, masa-masa disemainya amalan yakni kebaikan. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, ingatlah, di satu sisi Nabi SAW sudah memperingatkan akan banyaknya orang-orang yang terlalaikan dengan keutamaan bulan Sya'ban. Di sisi lain Nabi SAW menunjukkan bagaimana semangat juangnya beliau menjaga konsistensi ibadah kepada Allah di bulan yakni Sya'ban ini. Maka kita berada di persimpangan. Apakah kita termasuk di antara orang-orang yang akhirnya terlalaikan dengan hingar-bingar dunia yang seringkali menjadikan kita kurang semangat di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, ataukah kita termasuk di antara orang-orang yang selama ini menjadikan Rasulullah sebagai panutan kita semua? Itu semua ujian awalnya ada di bulan Sya'ban ini. Oleh karena itu Nabi SAW, ini adalah yang pertama peringatan. Rasul SAW mengingatkan kepada diri kita di dalam sebuah hadis sahih, syahrun yakfulun nasu anhu. Hari ini adalah hari, dan bulan-bulan yang saat ini kita berada ini adalah bulan di mana banyak manusia terlalaikan dengan keutamaan bulan Sya'ban. Kenapa demikian? Karena kebanyakan di antara manusia ini sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Kita tidak mengatakan bahwasanya kesibukan kita di dalam mempersiapkan sembako lah, fashion dan shopping lebih awal lah. Kita tidak mengatakan itu tidak memberikan manfaat untuk kita. Pasti akan memberikan manfaat. Tapi seringkali kita disibukkan dengan perkara-perkara untuk bisa mengcover dan menutup kebutuhan jasmani kita. Tapi di sisi lain kita lupa dengan asupan untuk menutup kebutuhan rohani, dan inilah yang paling penting. Oleh karena itu Nabi SAW sudah memprediksi 14 abad yang lalu, dan seakan-akan ini terulang kembali setiap tahunnya, setiap Sya'ban. Oleh karena itu Nabi SAW memberikan contoh. Memang bulan ini akan banyak terlalaikan, manusia banyak sudah terlupakan dengan keutamaannya. Tapi Nabi SAW langsung memberikan contoh dalam perbuatan beliau. Salah satunya, coba kita lihat, Rasulullah SAW mengisi bulan ini dengan memperbanyak puasa. Dan berpuasa sunnah di bulan Sya'ban ini, kata Aisyah, adalah bulan di mana Rasulullah SAW
tidak didapati memperbanyak puasa kecuali di bulan Sya'ban itu. Nah, ini adalah sebagai peringatan dan kode keras untuk kita. Bahwa bulan ini bukan masa-masa istirahat untuk kita. Bukan bulan hanya untuk mementingkan kepentingan dunia sesaat untuk kita. Bukan hanya sekedar kita disibukkan untuk menyiapkan sembako semata. Ada amalan ibadah yang lebih penting, bahkan inilah sejatinya keberkahan yang ada di bulan Sya'ban. Jangan sampai terlalaikan. Bahasanya para ulama itu, grafik kita di bulan Sya'ban jangan semakin turun. Grafik untuk mempertahankan keimanan dan ketaatan ini kalau bisa stabil dan lebih afdolnya kita naikkan. Nabi SAW kita lihat, penuturan dari Aisyah ini sudah menjadi isyarat jelas. Tidaklah aku mendapati Rasulullah memperbanyak puasa sunnah ya melebihi ketika beliau di bulan Sya'ban. Padahal kita tahu Nabi SAW sering berpuasa, tapi tidak sebanyak puasanya di bulan Sya'ban. Apa yang bisa kita tarik? Berarti grafiknya Nabi SAW tidak turun. Inilah yang diantisipasi oleh Nabi SAW. Belum lagi dengan PR besar kita untuk tilawatil Quran ini juga masih tergolong minim. Ini juga peringatan juga untuk saya secara pribadi. Mari kita tingkatkan. Banyak ulama dan orang-orang soleh sebelum kita memanfaatkan momen Sya'ban ini sudah mulai merutinkan tilawatil Quran. Bahkan di dalam sebuah riwayat Salamah ibnu Kuhail mengatakan bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sudah dinantikan para qurra. Jadi ketika mereka sudah masuk bulan Sya'ban itu seakan-akan sudah masuk bulan Ramadan. Saking banyaknya orang yang sudah berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak hanya di masjid, tidak hanya di rumah-rumah, bahkan di pasar-pasar, di jalanan. Jadi rasanya aura bulan Ramadan itu sudah terasa banget ketika mereka masih di bulan yani Sya'ban. Inilah yang disebut oleh para ulama dan orang-orang soleh sebelum kita dengan syahrul yani qurra, yaitu hari dan bulan di mana para qurra ini memperbanyak tilawahnya satu bulan lebih awal, dan itu adalah bulan yang saat ini kita yani berada bulan Sya'ban. Harapan kita semua jamaah yang dirahmati Allah, semoga kita mampu yakni bisa mengisi bulan Sya'ban ini dengan berbagai ketaatan kepada Allah. Puasa, tilawatil Quran pun demikian dengan qiyamul lail. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri ini dari golongan orang-orang yang terlalaikan akan keutamaan dan keberkahan bulan yakni Sya'ban. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan tuntaskan pembahasan tentang neraka, dan ini adalah puncak dari tema yang pertama. Karena dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 nanti kita akan bahas sampai ayat yang ke-14, ini adalah puncak-puncaknya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sedikit peringatan dan ancaman keras kepada orang-orang kafir. Di mana mereka adalah orang-orang yang selama ini ingkar dan tidak percaya terhadap hari yakni akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-12 yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, qutilal kharrasun alaihim fi ghamratin sahun, sampai kemudian di ayat yang ke-13 kita akan bahas yakni malam ini. Sebelumnya mereka bertanya yas'aluna ayyana yaumuddin, ya, dengan nada mengejek kapan terjadi apa hari kiamat, hari akhir kapan terjadi. Ini adalah nada ejekan. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dengan basa-basi. Ayat 13 mengatakan apa? Ya, ayat 13 yang mengatakan hada, ya, disebutkan yaumahum 'alan nari yuftanun. Hari kiamat itu adalah hari di mana kalian semua akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, yuftanun nanti kita akan bahas karena ada sedikit perbedaan di kalangan para ulama. Salah satunya adalah Syekh Utsaimin ketika menafsirkan yuftanun. Diperkuat lagi di ayat yang ke-14, dzuqu fitnatakum hadzalladzi kuntum bihi tastajilun. Ya. Jadi hari kiamat itu adalah hari di mana kalian semua akan diazab. Mau apa? Ya, sebelumnya mereka mengejek. Mereka seakan-akan dengan nada hinaan
bertanya kapan terjadi hari kiamat. Katanya hari kiamat itu adalah hari di mana hancur lebur alam dan sebagainya. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaumahum 'alan nari yuftanun. Hari di mana itu dah kalian semua akan menyesal, kalian akan dibakar, kalian akan diadab. Maka saat itulah dzuku fitnatakum. Ya, saat itulah rasakan fitnah. Apa itu fitnah? Ini juga nanti kita akan tafsirkan. Kuntum bi tastajilun. Inilah di antara siksa yang dulu engkau menantang kami, selalu meminta akan disegerakan azab. Ya sudah, ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian sebagaimana engkau pinta ketika di dunia, yastajilunaka bil azab. Mari tunjukkan, segerakan azab ini kalau memang itu ada, dan itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala memenuhi janjinya. Baik, ayat 13 dan ayat 14 insyaallah mudah-mudahan bisa kita tuntaskan karena ayat yang ke-15 biidznillah taala itu sudah membahas tentang kegembiraan, kebahagiaan, kabar baik bagi innal muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Baik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yani ayat yang ke-13 surat Az-Zariyat Baik. Ayat yang ke-13. Yaumahum 'alan nari yuftanun. Lah di sini ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Ya. Yang pertama adalah an-nar dan yang kedua adalah yuftanun. Dalam bahasa terjemahan mushaf kita, baik yang versi cetak atau versi Android misalnya, itu yuftanun diartikan apa? Diazab. Sedangkan an-nar ya neraka. Meskipun an-nar kalau kita baru belajar bahasa Arab lebih identik dengan apa? Api. Lah ini juga nanti kita akan dibahas. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita akan membahas tentang neraka. Ya. Neraka ini ada beberapa poin-poin penting yang ingin kita sampaikan supaya tergambarkan. Ya. Neraka itu apa? Apakah sudah diciptakan? Bagaimana status neraka saat ini? Kekalkah? Adakah neraka? Hancurkah neraka? Kalau memang sudah diciptakan, pun demikian dengan nama-nama neraka secara umum nanti kita akan tuntaskan hari ini. Ya, mumpung kita sedang membahas yaumahum 'alan nari yuftanun. Yang pertama, para ulama menyebutkan di antara kaidah memahami neraka bahwasanya neraka telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah kaidah pertama. Jadi neraka saat ini itu ada. Dan neraka memang benar-benar telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang seringkali dipakai ulama adalah surat Al-Baqarah ayat 24. Insyaallah banyak di antara kita yang sudah hafal. Allah Subhanahu wa taala firman, "Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral ladzi uiddat." Nah, yang saya ingin sampaikan di sini adalah uiddat. Yang insya Allah belajar bahasa Arab sedikit pasti paham. Uiddat ini para ulama mengatakan ini fi'il madhi. Madhi berarti masa lampau. Subhanallah. Para ulama ilmu tafsir mengatakan bahwasanya ini adalah bukti bahwasanya an-nar uiddat lil kafirin berarti telah disiapkan. Menunjukkan masa lampau. Dan Al-Quran ini bukan hari ini diturunkan. Al-Quran sejak dahulu diturunkan. Dan ketika Al-Quran menggunakan bahasa dan pilihan diksi kata kerja yang menunjukkan lampau atau fi'il madhi, berarti
Para ulama di sini mengambil kesimpulan neraka telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini. Ini kaidah pertama. Namun tidak semua jamaah dirahmati Allah, ada yang mengatakan bahwasanya neraka telah diciptakan. Saya sampaikan kemarin, di antaranya mereka adalah orang-orang yang ingkar adanya neraka, itu adalah kaum rasionalis. Maaf. Kaum rasionalis itu kalau dulu namanya Mu'tazilah. Kalau sekarang itu lebih identik dengan orang-orang liberal. Ini paling berat. Karena mereka seringkali mengatakan bahwasanya neraka itu dengan rasio mereka, dengan artinya akal pikiran mereka meskipun terbatas, menyatakan gak mungkin neraka itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kalau sudah diciptakan oleh Allah, siapa yang nempeti? Kosong. Bahasa mereka, neraka kalau diciptakan hari ini sia-sia. Padahal Allah Subhanahu wa taala firman di akhir surat Al-Imran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Coba kita lihat. Bagaimana mereka juga berdalil ya. Allah tidak akan menciptakan makhluknya ini sia-sia. Ngapain menciptakan neraka yang saat ini kosong melompong tanpa ada penghuni. Nah, itu adalah pemikiran dan pemahamannya orang-orang Mu'tazilah zaman dulu dan model sekarang namanya orang-orang liberal. Ya, oleh karena itu, jamaah dirahmati Allah, bagi kita kaum muslimin yakin banget ayat 24 surat Al-Baqarah ini adalah bukti konkret. Belum lagi dengan beberapa hadis. Ya, salah satu di antaranya hadis yang bisa kita jadikan sebagai acuan dan hujah itu adalah kisah Isra Mi'raj. Itu adalah dalil untuk kita dan sekaligus juga bantahan untuk orang-orang rasionalis. Ya, asalkan mereka percaya dengan kisah Isra Mi'raj, karena Isra Mi'raj ada yang tidak mempercayainya juga. Oleh karena itu Isra Mi'raj dalam kisah ini kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam alhamdulillah diberikan kesempatan untuk berkeliling. Bahkan di dalam beberapa riwayat banyak sekali kita jumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung melihat di neraka siapa? Amr ibnu Lu'ay al-Khuzai yang ususnya terurai. Pertanyaannya satu, yang dilihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mimpi apa enggak? Nyata. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat yang nyata, apakah ini adalah replika yang memang Allah Subhanahu Wa Taala tampakkan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam kondisi terjaga dan tidak dalam mimpi? Para ulama mengatakan tidak, itu nyata. Tapi saat ini yang dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu adalah ruhnya, berarti berpenghuni neraka. Adapun bersatunya ruh dan jasad itu nanti ketika manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, semuanya akan menyatu ruh dan jasad. Sampai nanti mereka di jannah, ruh dan jasad merasakan kenikmatannya, yang di neraka ruh dan jasad pun merasakan kesengsaraannya. Adapun yang dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Amr ibnu Lu'ay, siapakah Amr ibnu Lu'ay al-Khuzai? Beliau dianggap sebagai promotor pertama kali yang mempromosikan penyembahan terhadap berhala. Makanya Nabi SAW kan pernah bangga, faddalallahu Quraisyan. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan kepada suku Quraisy. Suku Quraisy bisa khisalin dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani dengan 7 keistimewaan. Salah satunya apa? Suku Quraisy ini dulu menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala asyara sinin, 10 tahun lebih. Nah, ini adalah satu kenikmatan. Bahkan kalau seandainya kita tarik sebelum suku Quraisy, orang yang pertama kali meletakkan dasar-dasar tauhid itu adalah Nabi Ibrahim di kota Makkah, jauh dari kesan yang namanya kesyirikan. Maka oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, munculnya Amr ibnu Lu'ay ini adalah generasi-generasi belakangan dari Bani Khuza'ah yang menguasai kota Makkah. Dari situlah dia pertama kali mempromosikan penyembahan berhala. Allah Subhanahu wa Taala memberikan ganjaran dan balasan yang setimpal.
terurai khususnya dan langsung dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, pun demikian ada kisah hadis ya ditampakkan neraka ya bagi penghuni apa? Penghuni kubur. Ini juga dalil untuk kita. Ya, di dalam sebuah hadis, dan hadis ini sahih, dalam Sahih Muslim disebutkan hadis tentang ditampakkannya neraka bagi penghuni kubur. Jadi bagi para penghuni kubur itu adalah masa-masa bahagia bagi mereka yang mendapatkan informasi dan kabar gembira, dan ini adalah masa-masa kelam di saat mereka mendapatkan kabar buruk. Karena di dalam alam kubur itulah jatah kita nanti di jannah atau tempat kita nanti di neraka itu sudah ditampakkan. Para ulama ketika mengatakan yu'rad itu berarti yang ditampakkan itu bukan replika, tapi memang sudah tahu gambarannya. Berarti neraka pun demikian dengan surga sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukup yakni 3 dalil ini saja dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 24, kisah Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat, meskipun yang dilihat itu adalah ruhnya siapa? Amr ibn Luhai al-Khuzai. Pun demikian hadis di mana di alam barzah, di alam kubur manusia itu akan langsung melihat jatahnya masing-masing di manakah ia akan berlabuh. Ya, itu menunjukkan neraka pun demikian jannah sudah diciptakan. Kaidah yang kedua, ya, neraka ya itu nyata. Ini sebagai bentuk bantahan terutama kepada orang-orang ateis. Kita katakan ya, sebagai bentuk keimanan kita kepada al-imanu bil yaumil akhir, kita harus yakin bahwasanya neraka itu nyata. Kenapa kita kaitan ini dengan ateis? Karena orang-orang ateis itu jamaah, mereka menganggap sesuatu yang sifatnya gaib itu hanya sekedar dianggap simbol saja. Maka malaikat bagi orang ateis itu dianggap sebagai simbol. Simbol baik. Sedangkan yani jin itu dianggap simbol, enggak ada wujud nyatanya. Syaitan itu adalah wujud atau simbol keburukan. Pun demikian dengan jannah dan neraka, bagi mereka jannah itu hanya sekedar dongeng, neraka pun hanya sekedar cerita fiktif. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, saya sampaikan juga di yani pacet yani dahulu, bahwasanya yang namanya neraka bagi kalangan orang-orang yani ateis yani ini itu bukan isapan jempol yani belaga, dan itu mereka promosikan, mereka giatkan, mereka juga sebarkan ya, bahwa apa yang disampaikan oleh orang-orang muslim terutama tentang neraka dan jannah, kita akan kemudian mendapatkan balasan, baik itu kebaikan maupun yani kesengsaraan, itu semua adalah dongeng yani saja. Yani salah satunya yaitu muncul dari seorang fisikawan, dan saya pernah sampaikan di Pacet. Mungkin dulu pernah kita belajar di SD, SMP atau mungkin SMA ya. Seorang fisikawan terkenal ya, ternyata dia terpapar atau ada yang mengatakan dia memang sejatinya seorang ateis. Meskipun banyak dielu-elukan, diagung-agungkan sebagai fisikawan terhebat abad ini, tapi pernah muncul satu statement dari mulutnya, bahwasanya neraka dan jannah itu hanya sekedar apa yani dongeng. Itu pun yang dipuji-puji oleh para fisikawan termasuk di Indonesia. Sekalipun mereka adalah orang-orang muslim, tapi mereka luput yani dari akidahnya bagaimana, pemahamannya seperti apa. Ya akhirnya mereka ikut-ikutan untuk mempromosikan orang ateis yang menjadi orang paling durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah poin kedua yang harus yang kita yakinkan pada diri kita, cepat atau lambat orang-orang yang mengingkari tentang kenyataan adanya neraka dan jannah ini pasti nanti kita akan jumpai di masyarakat kita. Jadi semoga kita tidak terkena syubhat yang kedua. Yang ketiga, ini yang ada khilaf. Neraka
Ketika saat ini sudah diciptakan, itu kekal dan abadi. Ini yang mau kita sampaikan. Jadi kan neraka dan jannah sudah disiapkan. Berarti sudah diciptakan, selesai. Kedua, neraka itu nyata, bukan sekedar simbol. Ada wujudnya. Yang ketiga, neraka itu sifatnya kekal dan abadi. Afan Ustaz, bukankah neraka sudah diciptakan? Berarti ini makhluk Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat, Nabi dalam banyak hadis, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala akan hancur. Efek dari hari kiamat. Tapi apakah ini bertentangan dengan kaidah bahwasanya neraka itu akan tetap kekal dan abadi? Iya. Karena dalilnya ada di dalam surat Az-Zumar. Az-Zumar ayat 68. Kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wal ardi illa man sya'allah." Jadi ketika sangkakala itu ditiup ya pertama kalinya, maka semuanya fasa'iqa, semuanya akan, ada yang mengatakan soik itu pingsan, tapi ada yang mengatakan itulah kematian seluruh makhluk Allah dan menjadi awal kehancuran ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik yang di langit maupun yang di bumi. Kalau kita teliti, Allah Subhanahu wa taala illa man yanisha Allah. Allah Subhanahu wa taala ternyata di ayat yang sama mengecualikan. Ternyata ada beberapa ciptaan yang tidak akan hancur meskipun alam semesta ini luluh lantak. Lah, jamaah dirahmati Allah, apa saja ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan hancur? Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Al-Kafiyah, mungkin ada yang punya kitab ini, Asy-Syafiyah, itu menyebutkan ada 8 makhluk yang tidak akan hancur bersamaan dengan hancurnya alam semesta ini. Itu adalah penafsiran dari pengecualian Allah. Apa saja makhluk yang tidak akan hancur? Berarti kalau kita lihat kaidah yang kedua, berarti neraka termasuk salah satunya. Karena sifatnya kekal dan abadi dan saat ini sudah diciptakan dan akan hancur. Kita rinci. Yang pertama ada 8 ya. Itu adalah al-arsy. Arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau diterjemahkan itu singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu adalah kursi. Bisa kita lihat di dalam ayat kursi, wasi'a kursi. Tapi jangan diartikan kursi dalam bahasa kita. Kursi itu kalau kita lihat dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas itu adalah tempat yakni pijakan ya kakinya Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu tok yang diucapkan oleh Ibnu Abbas. Kita tidak perlu untuk menerawang jauh. Ya, kakinya Allah ada berapa? Gak usah karena sudah tidak. Kakinya segede apa? Itu pun tidak perlu kita bahas. Dalam kita memahami asma dan sifat, nama Allah pun demikian dengan sifat Allah. Allah Subhanahu berfirman, "Laisa kamitsli" dalam surat Asy-Syura, "Laisa kamitsli syai'." Allah itu pasti berbeda dengan makhluknya, wa huwas samiul basir. Ya, makanya di dalam yakni akidah pembahasan ahlu sunnah itu biasanya disebutkan kita harus menghindari beberapa penyakit yang bisa merusak pemahaman kita yang benar terhadap asma dan sifat Allah. Yang pertama kita harus menghindari sifat apa? Ya, yang pertama itu enggak boleh taktil. Taktil itu menafikan. Seperti orang ateis, orang zindik, taktil itu menafikan. Jadi mereka itu enggak mau meyakini Allah itu punya rahmah. Allah itu turun di sepertiga malam terakhir. Itu diingkari, dinafikan semuanya.
Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita hindari. Yang kedua, itu kita harus hindari apa? Namanya tamtsil. Tamtsil itu artinya menyerupakan atau apa? Menyamakan. Lah, ini orang-orang Asy'ariyah kebanyakan seperti itu ya nih jamaah. Jadi mereka ini seringkali menyamakan. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu bisa seperti ini berarti manusia seperti itu. Atau sebaliknya. Kalau seandainya manusia itu bisa capek berarti Allah Subhanahu wa taala juga bisa capek. Pemahaman seperti ini fatal. Makanya dinafikan oleh Ahlussunnah. Pun demikian dengan penyakit yang ketiga itu adalah takyif. Terlalu halu. Dia berimajinasi jauh. Padahal tidak ada arahan, tidak ada dalil yang valid. Ya kayak tadi ini. Allah Subhanahu wa taala punya pijakan. Segede apa ya? Berapa kilometer? Berapa tebelnya? Kakinya 2 enggak? Ada jari jemarinya enggak? Ini dibahas padahal tidak ada dalil yang valid. Nah, terus bagaimana sikap kita? Kita percaya, kita beriman sebagaimana yang sudah disampaikan itu saja. Tidak boleh lebih. Sebagaimana akal. Akal ini punya keterbatasan. Kalau memang kita itu pada angka 9 hanya itu batasan kita diberikan untuk mencerna dengan akal kita, jangan sampai lebih. Kalau lebih gila. Kalau lebih pasti banyak sekali yang error. Lah ini. Adapun yang terakhir, yakni para ulama mengatakan bahwasanya kita ini tidak boleh untuk ada mengatakan tasbih dan yakni tamtsil. Lah ini adalah arahan dari para ulama ketika dihadapkan pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan beberapa makhluknya. Yang berikutnya adalah lauh mahfud. Ya. Lauhul mahfud ini adalah database. Semua takdir Allah Subhanahu wa taala di sini. Makanya 1, kursi yang kedua, keempat lauhul mahfud ini juga kekal abadi, tak akan hancur. Yang keempat itu adalah al-qalam. Al-qalam itu adalah pena dan ini adalah ciptaan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada al-qalam, "Uktub maqadirul khalaiq." Uktub, apa yang harus aku tulis ya Rabb? Ya, ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian pena ini disuruh oleh Allah, tulislah semua takdir-takdir ciptaanku, baru kemudian disimpan di database yaitu Lauhil Mahfud. Pena itu juga termasuk yang dikecualikan illa man sya'allah. Adapun yang kelima, 6, 7 dan 8. 5, 6 ini surga. Ya, berarti lawannya apa? Neraka. Ini juga tidak dihancurkan. Ya, termasuk pengecualian. Adapun yang ke-7 dan 8 ini berkaitan dengan manusia. Yang pertama adalah ruh. Ruh manusia ini tak akan hancur, kata Imam Ibnu Qayyim. Sama apa? Ada mengatakan tulang, yakni ekor manusia asalkan paling belakang, bawah. Ya, dalam hadis Nabi SAW dan hadisnya sahih disebut ajbud dzanab. Ya, tulang ekor yakni paling bawah, ajbud dzanab. Tapi dengan catatan kalau seandainya manusia itu tidak dihancurkan, artinya tidak misalnya dibakar misalnya. Ya, itu enggak akan yakni tersisa memang. Sudah menjadi abu lah atau dimakan yakni hewan lah. Itu sudah hancur lebur yakni semuanya. Tapi kalau seandainya normal, maka ajbud dzanab inilah yang tidak akan hancur, karena dari situlah Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia dari alam yakni kuburnya. 4 ya. Jadi semuanya 8. Inilah diantara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dikecualikan dari hancurnya alam yakni semesta. Nanti kita akan lanjutkan insyaallah taala kaidah yang keempat dan yang kelima, baru kita masuk tafsir yuftanun. Di ayat yang ke-13, di ayat 14 disebutkan fitnah lagi. Apa penafsiran dari fitnah?
yang bisa kita jumpai di dalam Al-Quran. Insyaallah setelah adzan nanti kita akan sampaikan. Tafadhol. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang keempat, ya. Para ulama menyatakan bahwasanya neraka itu berjumlah yakni satu, tapi bertingkat-tingkat. Ya. Inilah yang disepakati oleh para ulama. Jadi neraka dan jannah, ya, itu bukan jumlahnya banyak. Neraka itu satu, jannah dan surga pun satu. Namun mereka memiliki tingkatan pun demikian dengan pintu-pintu yang beragam. Itu yang membedakan. Nah terus bagaimana dengan nama-nama? Lah nanti kita akan sampaikan. Dulu waktu kita kecil kadang-kadang dikasih bahwasanya neraka itu banyak. Ada neraka jahanam, ada neraka apa? Ada neraka lagi sa'ir, ada ladha, ada khutama, ada juga hawiyah dan lain sebagainya. Nah di sini yang perlu kita sampaikan jamaah yang dirahmati Allah. Berkaitan dengan jumlah itu satu, sebagaimana juga surga. Ya, yang menjadi perbedaan itu adalah nama. Sedangkan adanya nama itu berdasarkan ya corak atau cara Allah mengazab. Jadi nama-nama yang kita pelajari semenjak kecil itu bukan menunjukkan neraka jumlahnya banyak, tidak. Itu cuma satu. Satu contoh misalnya. Ya, sebelum nama nanti kita akan tingkatan ya. Nama dulu. Kita mengenal ada Jahannam. Disebut yani Jahannam, para ulama mengatakan karena keraknya dianggap paling dalam. Ini nanti kaitannya dengan tingkat. Jadi tingkatan paling dalam itu adalah neraka Jahannam. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, dan itu adalah Jahannam. Terkadang kita mengenal ada Jahim. Ya, para ulama mengatakan ini bukan berarti ada neraka Jahannam sendiri, ada neraka Jahim sendiri, enggak. Disebut yani Jahim itu merujuk kepada yani nama, corak. Disebut yani Jahim itu karena tempatnya apa? Panas sekali. Kita mengenal juga nama neraka, namanya apa? Ya ini hampir sama. Ada sakor, ada sair, ada ladho. Ini semuanya hampir memiliki kesamaan, yaitu berkobar apinya atau menyala hebat. Makanya disebut demikian. Tapi bukan jenis yang berbeda. Ini ada ladho sendiri Ustaz. Ini ada enggak. Ya, ada kalanya kita pernah membaca bahwa neraka itu ada yang disebutkan di dalam Al-Quran apa? Khutama. Khutama. Tahu khutama? Khutama ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala mengazab. Jadi khutama itu artinya ditumbuk. Bukan nama, tapi cara Allah Subhanahu wa taala mengazab. Jadi khutama itu namanya jenis ya, kalau kita telusuri itu cara Allah Subhanahu wa taala mengadab orang dan penduduk neraka itu dengan cara khutama itu ditumbuk. Dan ada kalanya mungkin pernah kita dapatkan hawiyah. Hawiyah itu dilempar dari atas, dilempar. Jadi nama-nama ini jamaah dirahmati Allah tidak menunjukkan ya bilangan neraka. Neraka tetap jumlahnya apa? Satu. Sama juga nanti kalau pas kita membahas innal muttaqina fi jannah, tak jauh beda dengan pembahasan hari ini.
Jannah itu satu. Loh kan ada Firdaus. Ada lagi apa? Jannah, Naim. Ada lagi. Sama juga. Kaidah ini juga akan berlaku. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, selain nama itu adalah yakni apa? Tingkatan. Ya, tingkatan. Lah, tingkatan inilah yang ada beberapa perbedaan. Ada mengatakan tingkatannya itu sebanyak jumlah ayat. Jadi kisaran berapa? 6.600-an ya lebih ayat. Itulah tingkatan ya. Jannah pun demikian berlaku untuk tingkatan apa? Neraka ya ini juga. Ada yang mengatakan tingkatannya itu ya 100. Ini sebenarnya diperlakukan untuk orang mujahidin. Dan itu juga berlaku untuk orang yang masuk neraka. Ada yang mengatakan tingkatan neraka itu no limit, istilahnya itu tidak yakni terbatas. Tayyib. Jadi tingkatannya tidak terbatas. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang yakni tahu. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya tingkatannya itu tidak diketahui jumlahnya. Kenapa demikian? Karena ketiga ini hanya berlaku untuk surga. Memang secara spesifik ayat atau dalil-dalil tentang sebanyak jumlah ayat dari riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha itu berlaku untuk jannah memang. Makanya di dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Iqra wartaki warattil. Karena setiap ayat yang kita baca akhir itulah ayat yang akan menentukan tingkatan nanti kita di jannah. Ini semua tentang jannah. Mujahidin tentang jannah. Pun demikian tidak terbatas ini juga tentang yakni jannah. Namun ya sebagian ulama mengatakan bahwasanya kita tahu bahwasanya sebagaimana jannah itu punya tingkatan semakin tinggi semakin mulia, maka yakin hal ini juga berlaku untuk apa? Tingkatan neraka, tapi untuk jumlahnya tidak diketahui. Allahu taala alam. Ini adalah pendapat yang keempat mengatakan demikian, tapi kita yakin sebagaimana jannah punya tingkatan, neraka pun demikian. Ya, dari mana kita mengakui bahwasanya neraka itu punya tingkatan? Dalilnya paling jelas, orang munafik itu tingkatannya paling apa? Fidarkil asfal. Berarti kalau ada yang berada di paling bawah kerak neraka, berarti ada yang di yakni atas. Nah, yang di atas ini pernah diisyaratkan itu Abu siapa? Abu Thalib. Berarti memang benar. Neraka itu punya apa? Tingkatan. Adapun untuk jumlahnya Wallahu taala bishawab ada 4 pendapat yakni ini. Pun demikian dengan pintu. Ya, neraka itu juga punya pintu sebagaimana juga yakni jannah. Lah ini ada khilaf. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau pintu-pintu jannah itu menyesuaikan tingkatan. Tapi kalau pintu neraka itu berjejer. Jadi masuk neraka 1, 2, 3, 4, jadi pintunya itu sejajar. Tapi kalau pintunya jannah dalam riwayat Ali bin Abi Thalib itu bertingkat-tingkat, artinya berlapis-lapis. Allahu taala alam. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara beberapa kaidah dan insya Allah secara spesifik nanti kita akan bisa lihat dari beberapa ayat yang nanti kita lalui. Ya, terkadang di situ Allah Subhanahu wa taala mengadab dengan jenis makanan dan minuman sebagaimana yang kita jumpai di dalam surat At-Dukhan, inna syajarataz zakum. Ya, ini makanan yang pahit dan bisa kagholil hamim, ya, melelehkan apa? Lambung. Karena sudah nggak ada lagi makanan kecuali itu. Kemudian minumannya apa? Kalau nggak minum dingin, sangat dingin sekali sampai merusak organ perutnya, tubuhnya, ya makanannya sangat panas, yani sekali.
Dan terkadang minumannya juga nanas, sodid. Nah itu nanti kita akan lihat bersamaan dengan beberapa ayat insyaallah ta'ala kalau nanti kita lalui. Pun demikian ya, di antara yang lain yang kita ingin sampaikan langsung saja tentang karakter penghuni neraka. Ini yang terakhir. Ya meskipun banyak faedah dan kaidah yang lain juga, saya hanya ingin menyebutkan neraka ini kan memang luar biasa ya. Panasnya disebutkan dalam hadis Nabi SAW itu 1 di antara 70 ya, sak panas-panasnya api dunia. Jadi sak panas-panasnya api dunia ini belum seberapa, itu baru perbandingan seperti yang 70. Berarti panasnya luar biasa sekali. Baik. Lah, kalau seandainya manusia dimasukkan ke dalam neraka yang sangat panas dengan bentuk seperti kita ini, besar kemungkinan orang-orang kafir nggak akan merasakan azab. Layaknya para ulama itu mempermisalkan, tahu nyamuk. Nyamuk jenengan misalkan lemparkan di api yang sangat besar ya, sebesar dan setinggi rumah bertingkat 5 misalnya. Kira-kira terasa enggak pedihnya? Enggak, karena enggak sebanding. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ternyata karakter tubuh penghuni neraka itu disejajarkan dengan tingkat panas dan suhunya neraka. Nabi SAW di dalam Sahih Muslim disebutkan ya, jadi fisiknya itu diperbesar, istilah kita itu jumbo. Jadi tubuh manusia ini juga diperbesar supaya mereka juga merasakan begitu pedihnya. Lah kalau seandainya seperti itu, apa gunanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan adzabun alim, adzabun muhin. Seperti tadi nyamuk enggak kerasa sama sekali azab. Ya, di dalam Sahih Muslim disebutkan ini enggak semuanya ya. Giginya itu sebesar gunung Uhud. Lo bayangkan. Itu baru gigi. Enggak ada yang namanya giginya sebesar gunung Uhud kemudian badannya kecil seperti kita, ya enggak sepadan. Berarti kalau seandainya disebutkan giginya sebesar itu, sekokoh itu, apalagi yakni tubuhnya. Taib. Tebal kulitnya, ya karena disesuaikan biar benar-benar dia merasakan azab gitu loh. Kalau seandainya seperti manusia seperti ini dilemparkan dengan suhu 70 kali lipat panasnya api dunia, ya nggak akan terasa. Maka berarti seakan-akan sia-sia lafaz Allah adzabun muhin, adzabun alim. Tebalnya ini di dalam Sahih Muslim disebutkan itu 3 hari yakni perjalanan. Ya, 3 hari perjalanan ya, dengan ada yang mengatakan pakai unta, ada yang mengatakan jalan kaki. Sejauh itulah jarak atau ketebalan kulit yakni manusia penghuni neraka. Dan yang terakhir ya, besarnya itu pernah disebutkan ya, antara pundak ya ini sampai telinga. Di dalam hadis yang lain itu juga perjalanan yakni 3 hari. Berarti memang subhanallah, Allah Subhanahu wa taala ya memang jadikan tubuh manusia nanti penghuni neraka ini benar-benar super jumbo, yakni super combo, karena memang menyesuaikan dengan panasnya api neraka ini supaya benar-benar nyata janji Allah bahwasanya neraka itu lahu adzabun adzim, adzabun mukim, adzabun muhin, adzabun yani syadid, semuanya akan berlaku di situ. Ya, ini adalah di antara beberapa dan masih banyak, tapi gambaran kita bahwasanya neraka itu yani satu sebagaimana kita sampaikan sudah diciptakan. Neraka itu nyata, bukan sekedar dongeng saja. Neraka itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ketiga tadi? Kekal dan
abadi, termasuk satu di antara 8 makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan hancur sebagaimana penuturan Ibnu Qayyim. Imam As-Suyuti pun mengatakan demikian di dalam bait syairnya. Adapun yang keempat, neraka itu jumlahnya 1 sebagaimana surga, tapi yang banyak itu sejatinya adalah nama, ya, atau tingkatannya, atau pintu-pintunya. Sedangkan yang nama itu lebih kepada coraknya, sesuai dengan asal muasal nama itu disebut, atau ada yang mengatakan dikaitkan dengan cara Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka. Adapun yang terakhir, ya, beberapa karakter tentang penghuni neraka luar biasa. Allah Subhanahu wa taala jadikan semuanya super jumbo, ya, dan ini adalah beberapa hadisnya. Berikutnya jamaah yang dirahmati Allah, kita akan membahas pelajaran yang kedua, faedah yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayat yang ke-23, ayat yang ke-13, tafsir apa? Yuftanun. Tafsir fitnah. Ya. Baik di ayat yang ke-13 yuftanun, ya, atau ayat yang ke-14 dzuku fitnatakum. Lah ini juga sama. Apa sih fitnah yang ada di dalam Al-Qur'an? Jamaah yang dirahmati Allah, ternyata kalau kita telusuri, ya, makna fitnah menurut penuturan para ulama dalam Al-Quran itu ada 11 makna. Banyak memang. Tapi kita hanya sebutkan sebagian. Mungkin 7 makna, dan nanti kita akan lihat salah satu di antara 7 makna dari fitnah inilah yang selaras dengan firman Allah di ayat 13. Yaumahum 'alan nari yuftanun, dan yang kedua adalah zuku fitnatakum. Taib. Yang pertama, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fitnah itu di dalam Al-Qur'an bisa bermakna ujian. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua. Di ayat yang kedua surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa ayatnya? Ya. Ahsiban nas, alif lam mim. Ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Artinya apa? Kita jangan mengira kalau seandainya kita hidup di dunia ini setelah beriman selesai masalah. Tidak, tanggung jawab besar dan konsekuensi dari keimanan itu akan selalu disertai dengan apa? Yuftanun, yaitu ujian. Kenapa sih ada ujian setelah kita beriman? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ankabut ayat berikutnya, walaqad fatannal ladzina min qablihim. Karena adanya ujian bagi orang yang beriman itu untuk mengukur kadar keimanan kita. Kita benar-benar beriman ini lolos enggak? Keimanan kita ini memang benar-benar sahih enggak? Keimanan kita ini benar-benar teruji enggak? Maka kita bisa melihat banyak orang yang kadang-kadang semakin kuat imannya seperti para nabi, dan banyak juga orang yang berguguran karena ia tidak lolos dalam ini. Awal-awal hijrah semangat, qadarullah, ternyata Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai ujian dunia. Orang sudah mulai mengucilkan, orang menghina, membulinya. Akhirnya dia tertekan, ya wislah saya balik lagi ke dunia kelamnya seperti dahulu. Lah ini berarti dia enggak lolos ujian. Yang kedua, fitnah itu bisa bermakna apa? Ya, para ulama mengatakan fitnah ini bisa bermakna menghalangi, ya, dari jalan kebenaran. Subhanallah. Ya, di dalam surat Al-Maidah ayat 49. Di dalam surat Al-Maidah ayat 49 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahzarhum ayyuftinuka ba'dima anzalallahu ilaik.
Ingatlah, hati-hati, waspada. Ayyaftinuka, ketika mereka untuk mencoba menghalangi kalian dari jalan kebenaran. Ya, padahal lafadznya sama, fitnah. Tapi ternyata memiliki makna yang berbeda. Yang berikutnya, yang ketiga, ya, fitnah itu bisa bermakna apa? Para ulama mengatakan fitnah itu disiksa dengan berbagai cara. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir-akhir surat An-Nahl, "Tsumma inna rabbaka lilladzina hajaru mim ba'di ma futinu." Ini bercerita tentang orang-orang beriman di kalangan para sahabat harus meninggalkan kampung halamannya, mereka berhijrah. Kenapa mereka berhijrah? Ba'da ma futinu. Setelah mereka difitnah. Artinya diapakan? Ya, disiksa. Ya, lah itu adalah makna yang berbeda. Beda dengan ujian lah ya. Kalau ujian itu bisa baik dan bisa buruk. Ya, kenikmatan itu ujian, kesengsaraan juga ujian. Tapi kalau sedang disiksa, ini sudah kesannya buruk. Maka ini adalah makna yang ketiga. Makna yang keempat, para ulama mengatakan kesyirikan dan kekufuran. Lah ini yang kemudian seringkali juga disalahartikan jamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 193. Wa qatiluhum hatta la takuna, yani fitnah. Sama juga kadang-kadang saking semangatnya, ya, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Terjemahkan apa? Ya, apalagi musim-musim panas saat ini. Mengutip yani ayat, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Memfitnah orang lain itu lebih. Jenengan cari dulu apa itu fitnah. Fitnah itu adalah kesyirikan. Makanya kesyirikan dibandingkan dengan al-qatl, pembunuhan, itu enggak ada apa-apanya. Bukan memfitnah, membuli, menghina orang lain. Ini enggak ada kaitannya. Loh, tapi kan fitnah bahasa kita, itu bahasa manusia. Ini kalamullah, kembalikan kepada makna aslinya. Makanya pun demikian dengan surat Al-Baqarah ayat 193, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Bunuhlah orang-orang kafir supaya tidak ada fitnah di antara kita. Enggak. Supaya tidak ada lagi apa? Kekufuran dan yakni kesyirikan. Ya, pun demikian yang kelima, mungkin 6 yani saja. Ada yang mengatakan fitnah itu adalah menyesatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 41. Ya, wa may yuridillahu fitnatahu. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar orang itu terkena fitnah, artinya disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah makna yang kelima. Fitnah, subhanallah ya. Fitnah di beberapa ayat ini ternyata kita jumpai beragam yakni makna. Makanya pentingnya di sinilah kita belajar tafsir plus tadabbur. Supaya kita bisa mengambil makna yang benar dan kita pun bisa mengambil faedah dari ayat yang sedang kita bahas. Yang terakhir, ya, ini dibakar dengan yakni api neraka. Taib. Ini ada di dalam surat Al-Buruj ayat yang ke-10. Surat Al-Buruj ini kan tentang kutila ashabul ukhdud. Mulai dari ayat yang ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Ini berkisah tentang ashabul ukhdud. Seorang pemuda yang mempertahankan keimanannya. Itu bisa dilihat kisah lengkapnya ada, salah satunya di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ashabul ukhdud, kisah ini adalah kisah nyata. Tapi tidak terjadi di zamannya Nabi. Seorang pemuda mempertahankan keimanannya, ya, sampai diancam akan dibunuh, tapi enggak mati-mati dengan izin Allah karena belum takdirnya. Dibawa ke tengah lautan, mau dilemparkan, ternyata yang mati malah ya tentaranya. Dibawa ke puncak gunung mau dilemparkan ke sana, ternyata yang mati mereka karena disapu oleh angin. Si pemuda balik lagi ke rajanya. Kaget.
Diapakan orang ini? Ya akhirnya kemudian si pemuda memberikan solusi. Kumpulkan semua orang, ya. Kemudian bunuhlah saya dengan melemparkan panah dengan satu syarat, ucapkanlah bismillahi hadza hulam dalam riwayat. Ya. Karena sejatinya ucapan ini bertentangan dengan prinsip dia karena raja mengaku sebagai seorang apa? Tuhan. Lah ini kok harus mengatakan Tuhannya dia? Tapi gimana lagi? Dia pengen benar-benar melenyapkan pemuda ini. Terpaksa dia mengatakan bismillah. Subhanallah, ternyata mati. Panah langsung menembus dan menyebabkan pemuda itu mati. Tapi efeknya, lah ini yang tidak diprediksi oleh raja. Karena keinginannya tadi apa? Semua orang minta dikumpulkan. Akhirnya semuanya beriman. Bingung lagi ini. Ya, sudah tidak mau mempercayai Robnya itu adalah raja. Enggak. Mereka semua yakin dengan Robnya si pemuda itu meskipun mati. Tapi efeknya itu luar biasa. Karena saking marahnya, disinilah kutiga ashabul ukhdud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-ukhdud itu artinya mungkin istilah kita gorong-gorong atau membuat parit di tengah jalan. Jalanan kota Yaman itu dibuat semacam gorong-gorong, dikasih api, kemudian dinyalakan api itu dengan begitu besar, dikasih kayu bakar, dinyalakan api, semua orang dikasih dua pilihan. Masih percaya dengan raja sebagai Tuhan ataukah dengan Tuhannya si Hulam. Kalau jawabannya Tuhannya atau Robnya si Hulam, langsung dilemparkan. Kalau enggak, ya berarti tetap diberikan hak yang hidup. 20.000 orang dibakar hidup-hidup. Itu dalam yakni kisah Ashabul Ukhdud. Di akhir inilah Allah SWT firman, innalladzina fatanul mu'minin. Jangan diartikan memfitnah loh di sini. Karena kisahnya ini tentang Ashabul Ukhdud. Kalau kita lihat lagi, innalladzina fatanul mu'minin, orang-orang yang membakar. Lah ini. Hidup-hidup orang mukmin dan orang mukminat di dalam yang kisah Ashabul Ukhdud. Makanya subhanallah ya, satu lafaz ya beragam yakni makna, ya, tinggal menyisakan fitnah di sini. Seandainya kita boleh mengajukan pertanyaan, kira-kira fitnah ini makna yang mana? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ya sampai 11 ya ini enggak. Taib ya, kisaran ini yang ketiga dan yang keenam. Taib. Yang keenam disiksa karena menunjukkan yakni azab, dan itulah yang kita jumpai di dalam beberapa versi mushaf terjemahan yakni kita. Makanya dalam terjemahan kita apa? Yuftanun di azab. Tapi Syekh Utsaimin rahimahullah taala lebih condong dengan pendapat yang terakhir ini. Jadi fitnah di sini itu artinya yuftanun, engkau dibakar dengan api yakni neraka. Ya pun demikian dengan dzuku fitnatakum, rasakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-ihtiraq, itu menurut Syekh Utsaimin. Jadi dibakar. Jadi beliau lebih condong dengan pendapat yang keenam ini setara dengan kisahnya Ashabul Ukhdud. Kata fitnah juga ada, tapi lebih identik dengan dibakar. Allahu ta'ala yani a'lam yani bisawab. Baik, terakhir ya, kita lanjutkan yani saja dan yang paling akhir. Kita langsung masuk ayat yang ke 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzuku fitnatakul ladzi kuntum bihi tastajilun." Lah ini yang kita pengen bahas. Apa itu istijal? Istijal itu minta disegerakan. Allah Subhanahu wa taala seakan-akan, maaf bahasa kita, nyoh kilo. Zuku fitnatakum, dulu engkau minta disegerakan, lah ini terima saja ya, azab atau mungkin barangkali apa? Ya ini dibakar. Itu menurut versinya Syekh yani Utsaimin. Lah berkaitan dengan ayat yang ke-14 ini jamaah, ya. Para ulama mengambil sebuah faedah dan pelajaran penting, ya di mana ya satu ya pelajaran tentang istijal, minta segera yani azab, ya. Jadi pelajaran yang perlu kita ambil dan supaya kita mendapatkan ibrohnya itu apa?
Yang pertama, bahwa permintaan yakni ini menunjukkan tantangan ya kepada yakni Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita orang mukmin hati-hati ya nih jamaah. Jangan menganggap ini remeh. Jangan menganggap ini enteng. Karena apa yang kita jumpai di dalam Al-Qur'anul Karim jamaah, itu semuanya berakhir dengan penyesalan dan berakhir dengan kesengsaraan. Ada di dalam surat Al-Hajj ayat 47 dan ada di dalam surat Al-Ahqaf ayat 24. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Al-Hajj. Ini Hajj ya. Wa yasta'jilunaka bil azab. Ketika mereka menginginkan agar siksa itu disegerakan, apa yang terjadi? Benar-benar Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap ini candaan. Langsung kemudian Allah Subhanahu wa taala yang mengadabnya. Maka jangan, bahasa kita itu jangan menganggap remeh ketika kita itu apalagi menantang Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka. Al-Ahqaf pun ini demikian. Ini kisahnya kaum Ad. Ya. Ketika turun hujan seperti ini dan pernah saya sampaikan dan kalau nggak salah saya sampaikan di Pacet, satu di antara kebiasaan dan adab Nabi ketika sudah mulai melihat awan menghitam itu apa? Menampakkan wajah ya, khawatir, sedih dan takut. Ya, dan itu adalah sunnah lah ya. Kita ajarkan kepada anak-anak kita. Meskipun kalau anak-anak hujan itu enggak ada yang merasa takut. Ya, seneng banget, wajah ceria ini. Sebentar lagi hujan-hujanan. Ya kita semua pasti merasakan hal itu. Masa kecil hujan-hujan itu hal yang sangat menyenangkan. Tapi adab itu perlu. Dan ini yang sudah diterapkan oleh Nabi SAW. Lah, ada kaitannya dengan surat Al-Ahqaf ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya. Coba dicek sih. Iya, ada 24 apa 34 ya? Allah Subhanahu wa taala firman, qala hadza 'aridum mumtiruna. Ketika kaum Ad itu melihat seperti ini, mereka biasa-biasa saja, seakan-akan menantang Nabi Hud. Oh, ini pertanda sebentar lagi hujan. Nek hujan turun nanti juga berhenti. Dilanjutkan. Betul ayat 24? Betul, taib. Bal huwa mastajaltum bih. Ya. Tapi ternyata hujan enggak berhenti. Bahkan hujan inilah menjadi awal petaka yang akhirnya memusnahkan dan melenyapkan serta mematikan kaum Ad. Allah Subhanahu wa taala gampang saja. Bal huwa mastajaltum bih. Loh, bukankah ini yang kau minta sebelumnya? Minta disegerakan adab, nantang-nantang, giliran sekarang dikasih nyesel. Lah, disinilah Rasul SAW itu bercerita kepada Aisyah ketika Aisyah, ya Rasulullah, setiap kali ada awan menghitam kenapa wajahmu itu berubah? Nabi SAW kemudian mengatakan, siapa yang menjamin wahai Aisyah bahwa nanti hujan itu adalah rahmat untuk kita. Bisa jadi hujan yang turun itu adalah azab dan malapetaka untuk kita. Coba kita lihat, belajar dari kaum Ad. Nabi SAW mengutip perkataannya kaum Ad di dalam surat Al-Ahqaf ayat 24. Qalu hadza 'aridum mumtiruna. Waktu itu enggak terbayangkan loh ya. Turunnya hujan bagi kaum Ad itu dianggap biasa, hadza 'aridum mumtiruna. Tapi siapa yang menjamin wahai Aisyah, ternyata itu adalah awal malapetaka yang bagi mereka lewat turunnya adab yang enggak berhenti, yang akhirnya kemudian melenyapkan kaum Ad. Nah, ini adalah yang digambaran bahwasanya permintaan yang mereka ini sebagai bentuk tantangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, ya, orang yang permintaan seperti ini minta untuk segera yakni diazab, itu para ulama mengatakan da'bul mukadzibin. Cirinya orang yang mendustakan yakni agama atau mendustakan Allah dan Rasulnya. Ya. Makanya jangan menganggap remeh loh ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu istilah mboten sare. Ya, kalau jenengan dan kita semua itu menantang Allah,
bagi Allah Subhanahu wa taala bukan hal yang berat, kecil banget. Kalau mau langsung habis ini semua. Para ulama mengatakan orang-orang yang meminta seperti ini sebenarnya mereka sejatinya itu mendustakan. Dan ini adalah alibi mereka, alasan mereka. Makanya para ulama mengatakan, ya, orang-orang yang minta tunjukkan nih jenengan benar, mana azab, gak ada azab. Coba segerakan ya nih azab. Itu sebenarnya ya ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Sebenarnya orang ini adalah orang yang tidak mau menerima dakwah kita dan kebenaran yang kita sampaikan. Itu saja. Makanya kita bisa melihat di dalam banyak ayat Nabi Nuh alaihissalam, ya, di dalam surat Nuh, ya surat Hud. Di dalam surat Hud ayat 32, ya, itu juga sama. Qalu ya Nuhu qad aktsarta jadala fa'tina bima in kunta minas shadiqin. Bahasa kita kaken ngomong kowe Nabi Nuh. Kalau memang engkau benar, fa'tina bima ta'iduna, nantang dia. Padahal para ulama sudah mengatakan orang-orang seperti ini itu biasanya dari awalnya sudah tidak mau menerima dakwah kita. Itu banyak contohnya lewat tantangan-tantangan seperti ini. Fa'tina bima ta'iduna. Coba buktikan saja. Dan ini juga pernah mengenai Nabi siapa? Nabi Hud. Ya, tadi ya. Tapi di dalam surat Al-A'raf, ya, ayat 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, qalu ajitana lina'budallah wa nahdaru ma kana ya fa'tina bima ta'iduna. Wislah. Enggak usah terlalu berbelit-belit. Kalau engkau benar tunjukkan, tak tantang kalian. Fa'tina, turunkan adab sekarang juga. Kalau engkau benar-benar beriman. Lah, hati-hati dengan omongan seperti ini, sebenarnya mereka adalah ciri-ciri para pendusta yakni agama. Berlaku juga untuk Nabi siapa? Lut. Ya. Nabi Lut. Ya. Lah, ini juga sama. Juga mengalami kondisi yang tidak berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 29. Fa'askit alaina kisafan minas sama. Lu nantang. Kalau engkau benar Lut, ya, coba saya turunkan hijarotan fa'askit alaina. Turunkan batu-batu dari langit. Mungkin barangkali saat itu enggak mungkin karena selama ini yang turun dari langit ya hujan. Apakah akhirnya kemudian terbukti? Ya terbukti Allah Subhanahu wa taala ya memang benar-benar menurunkan hijaratan minas sama yang tidak terbayangkan sebelumnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu yang mustahil bagi manusia itu mudah banget. Ya. Pun demikian dengan Nabi Syuaib alaihissalam di dalam surat As-Su'ara ayat 187. Di dalam surat As-Su'ara ayat 187 juga sama. Ketika mereka menantang Nabi Syuaib, akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan. Maka oleh karena itu ini adalah bukti-bukti ya nih jamaah. Dan itu bisa kita ketahui bagaimana hasil akhirnya. Semua yang nantang, semua yang mendustakan agama ini lenyap. Dan itu juga terjadi di zaman ini. Maaf ya, kisah-kisah yang ada baik itu tertulis di dalam kitab para ulama pun demikian dengan kisah nyata yang banyak bertebaran. Saat ini, di abad ini, di era ini juga membuktikan. Kadang orang itu nantang-nantang. Ya, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah ya. Kadang yang banyak. Ya. Dalam sebuah cerita dan kisah ini nyata subhanallah. Ketika dia nantang di dalam sebuah kisah nyata ya bahwasanya ada seorang orang tua ya mengingatkan seorang pemudi wanita yang terbuka yakni auratnya. Ya ini enggak sopan, harus menutup aurat dan lain sebagainya. Ternyata dia nantang. Enggak mau menerima nasihat dari orang tua. Ya ini subhanallah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sampai dia ngomong, kalau memang ya ini benar, ya ini enggak ada masalah. Saya masuk neraka pun ya ini enggak ada masalah. Subhanallah. Ketika nasihat itu disampaikan di dalam armada bis, apa yang terjadi? Pas mau turun Allah Subhanahu wa taala telah matikan wanita tersebut, iman banget ya dengan wajah yang kosong-kosong. Dan cerita ini ya ini banyak kita jumpai.
Pun demikian dengan tantangan demi tantangan, yakni bagi orang-orang yang selama ini ya sebagaimana disebutkan di dalam Sahih yakni Muslim, ketika ada seseorang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan menantang, ya Muhammad ini enggak tahu apa-apa, ummi itu apa artinya? Enggak bisa baca dan enggak bisa yakni menulis. Ya, bahkan Al-Qur'an itu sejatinya itu adalah dari saya. Ini adalah cerita orang yang pernah masuk Islam kemudian murtad. Tapi sebenarnya dia dalam hatinya itu tidak ingin masuk Islam. Dia hanya ingin mendapatkan ya hasil dari ayat-ayat Al-Qur'an yang turun kepada Rasulullah. Setelah dibukukan karena dia punya kemampuan, akhirnya dia sebarkan fitnah bahwasanya Muhammad gak bisa apa-apa. Sebenarnya Al-Qur'an itu adalah buatanku dan bukan untuk Muhammad. Allah Subhanahu wa taala akhirnya wafatkan. Nantang di sini. Ya, apa yang terjadi singkat cerita? Jasadnya tidak diterima, bahkan bumi pun tidak ridho ditempati orang yakni ini. Dimasukkan yakni ke dalam liang lahat. Esok harinya jasadnya muncul di permukaan. Dimasukkan lebih dalam lagi pun demikian. Sampai ada mengatakan ketika paling akhir dimasukkan, ini mungkin gara-gara ulahnya teman-temannya Muhammad. Tapi ketika dimasukkan di liang lahat paling dalam, dia yakin gak mungkin ini akan dibongkar lagi sama teman-temannya Muhammad. Esok harinya benar-benar jasadnya ada di permukaan. Barulah mereka sadar ini bukan perbuatan manusia, gak mungkin ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala hinakan, jasad ini harus ditutupi kan. Akhirnya ditaruh di atas permukaan, ditutupi dengan batu-batu dan lain sebagainya. Ini caranya Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang-orang yang selama ini berani untuk menantang. Maka jagalah pelajaran terakhir lisan kita. Ya. Jagalah hati kita dan jagalah semua anggota badan kita, jangan sampai kita berani menantang Allah. Kadang-kadang ada yang menantang Allah. Gak apa-apa kita masuk neraka. Di neraka itu nanti banyak artis-artis bisa ketemu, bisa minta tanda tangan. Itu ada yang mengatakan demikian. Dikira di sana itu reuni. Ya, terus ketemu dengan artis-artis barat yang non muslim, kemudian di sana kongko-kongko bareng bercerita kisah. Allah, jangan dirahmati Allah. Itu jangankan berpikir tentang itu semua. Baru mau masuk ya nih subhanallah bagaimana hawa panasnya. Tapi itu semuanya berlaku bagi orang-orang mukmin yang percaya pasti akan merasakan begitu beratnya, begitu dahsyatnya, begitu pedihnya dan begitu besarnya adab Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya dan pertemuan berikutnya pada itu ya insyaallah ya. Kalau enggak ada udzur. Karena ya Senin kedua sudah pasti ada yang atau sudah pasti insyaallah yakni salat, yakni tarawih dan sudah masuk bulan yakni Ramadan bi'idznillah taala. Makanya ini menjadi pertemuan terakhir untuk sementara, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan yakni kita setelah Ramadan bi'idznillah taala. Ada pertanyaan yakni jamaah? Ada pertanyaan? Cukup insyaallah. Ya, taib yakni jazakumullah khairah atas kehadirannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat untuk kita semua. Kisah ini berakhir karena ayat berikutnya ini sudah masuk pada tema yakni baru. Kalau kita rilis, kalau seandainya kita ringkas ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai dengan sumpah-sumpahnya. Karena memang yang dihadapi bukan sembarangan. Ini sebagai bentuk bahwasanya apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah berita dan informasi yang nyata. Sampai inna dina lawaqi. Karena yang dihadapi orang-orang yang ngeyel. Barulah kemudian ketika mereka ngeyel sampai tanya-tanya yas'aluna ayyana yamutin, dijawab oleh Allah yes. Sudah. Langsung saja gaspol. Ya, yaumahum 'alan nari dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun, menjadi akhir dari kisah dari perjalanan panjang orang-orang yang mendustakan yakni agama dan mendustakan hari yakni kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan dan kesempatan untuk bisa mengisi bulan Sya'ban ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita di bulan Ramadan yang sudah kita nantikan kedatangannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala nantinya bisa memberikan kesempatan kita melepas kepergian kita dengan bulan Ramadan dengan man shoma ramadhana imanan wa ghufira lahuma
Ya, itulah keinginan kita, wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.